Suara Sika dari Giit Moraniang, Gerah Mangan Moratana. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semua pendengar Radio Suara Sika di mana saja Anda berada. Senang sekali di siang hari ini saya Siska bisa bersama dengan Anda semua. Bersama Suara Sika di 104,9 MHz dari lintasan Jalan Don Thomas. Kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua dan terima kasih banyak untuk yang masih setia bersama kami di siang hari ini. Saudara pendengar, senang sekali untuk jumpa kita siang hari ini. Kami hadir menemani dan mengisi ruang dengar Anda di paket talkshow edukasi COVID-19. Dan menarik sekali untuk bisa kita ketahui berbagai hal menyangkut ancaman COVID-19 yang tengah kita hadapi saat ini. Dan saudara pendengar, banyak tema yang dibahas selama ini menyangkut COVID-19 dan berbagai hal penting diantaranya. Siang hari ini tema yang akan kita bahas bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sika, gerakan juga bersama Gerakan Masker untuk Sika ya. Tema kita yang akan kita ambil di siang ini yaitu melawan stres dan kecemasan akibat ancaman COVID-19. Dan saudara pendengar, hadir bersama kami di studio pada siang hari ini yang akan berbicara banyak mengenai stres juga kecemasan akibat ancaman COVID-19. Siang hari ini sudah ada Dr. Fatima, SPKJ, spesialis kejiwaan ya. Selamat siang Ibu Dokter. Selamat siang. Iya, Ibu Dokter sudah hadir bersama kita di studio. Tema kita siang ini melawan stres dan kecemasan akibat ancaman COVID-19. Saudara pendengar, kami juga buka kesempatan ya untuk Anda yang ingin bertanya atau yang ingin berdialog bersama kami. Silakan Anda bisa gabung nanti. Kami akan buka line teleponnya di 0812 3913 0644 ya. Sekali lagi di 0812 3913 0644. Sebentar lagi kami akan buka line teleponnya untuk Anda, dan untuk Anda yang mau gabung bersama kami silahkan saja. Sekali lagi tema kita melawan stres dan kecemasan akibat ancaman COVID-19. Moraniang, Gerah Mangan Moratana. Sekali di udara, tetap di udara. Aku cari di masa lalu. Kau datang padaku, kau tawarkan hati nan lugu, selalu mencoba mengerti. Kulihat mendung menghalangi pancaran wajahmu. Tak terbiasa ku dapati terdiam mendura. Apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu? Sekilas kalau mata ingin berbagi cerita,
ku datang sahabat bagi jiwa. Saat batin merintih, Usah kau lara sendiri, masih ada asa tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil untuk memandu, tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Sekali sempat kau mengeluh, kuatkah bertahan? satu persatu jalinan kawan beranjak menjauh. Ku datang sahabat bagi jiwa. Saat batin merintih, usah kau lara sendiri, masih ada asa tersisa. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Oh, di depan sana cahaya kecil untuk memandu, tak hilang arah kita berjalan menghadapinya. Iya, baiklah saudara pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 104,9 MHz Suara Sika FM. Pendengar, masih bersama saya Siska dan juga ada Dr. Fatima di sini yang akan mengisi ruang dengar Anda di dialog kita, Talkshow Radio juga untuk Anda. Tema kita melawan stres dan kecemasan akibat ancaman COVID-19. Pendengar, salah satu dampak psikologis yang bisa kita katakan juga timbul ya di tengah pandemi COVID-19 itu mungkin juga bisa kita sebut gangguan pikiran, menimbulkan keluhan fisik dan berbagai hal lainnya. Karena setiap saat kita terpapar berbagai informasi mengenai COVID-19 ya Ibu Dokter, saat ini sudah di seluruh belahan dunia mengalami hal yang sama ya. Dan di daerah kita, di Kabupaten Sika juga tidak beda dengan daerah-daerah lainnya. Melalui berita, media sosial dan banyak informasi lainnya kita dengar setiap hari, kita baca, kita ketahui, dan ini juga bisa mengganggu kita. Nah, Ibu Dokter, bicara soal stres nih, kita juga ingin tahu sebenarnya apa itu stres ya Ibu Dokter. Mungkin pertanyaan pertama dari kami seperti ini. Untuk pendengar di rumah, Anda bisa tetap bersama kami. Kita ke Ibu Dokter, apa itu stres Ibu Dokter? Baik, kita tahu bahwa stres adalah suatu reaksi tubuh dalam mempertahankan diri terhadap perubahan ataupun ancaman yang ada di sekitar kita. Ancaman ini bisa berupa suatu perubahan ekonomi, bisa perubahan kesehatan, bahkan keadaan yang seperti ini menimbulkan berbagai pertahanan diri terhadap tubuh kita sehingga yang tidak mampu akan mengalami suatu stres. Iya, itu ya. Ya, jadi benar sekali bahwa
di sekitar kita akan ada banyak sekali hal-hal mungkin tanpa kita sadari dalam keseharian kita. Stres itu sudah mulai ada di dalam tubuh kita, tapi mungkin kita tidak sadari ini yang disebut dengan stres itu. Ibu dokter, dengan persoalan COVID saat ini yang sedang dialami oleh kita semua ya, dengan pengertian dari stres itu sendiri, dampaknya seperti apa ya, terutama untuk psikologi dari kita sendiri? Oke, jadi dampak daripada stres itu sendiri ada dua. Jadi satu secara fisik, dua secara psikologis. Jadi kalau secara psikologis bisa kita lihat bahwa orang merasa ketakutan, kecemasan, histeris, bahkan kita bilang ada sampai depresi. Nah, untuk gejala fisik bisa kita lihat bahwa seseorang mulai dari keluhan dari kepala sampai kaki. Jadi ada yang mengeluh sakit kepala, pusing, terus kemudian mata kabur. Kalau sampai turun ke jantung bisa rasanya deg-degan, dada rasa sesak, mual, muntah, tangan keringat dingin, bahkan jalan itu seperti orang kayak oleng begitu mau jatuh. Nah, semuanya akan berefek akibat daripada stres itu sendiri. Seperti itu, iya. Dari sekian lama ini setelah kita mengalami COVID di kabupaten kita juga sudah ada. Bahkan kalau bisa kita katakan sebelum-sebelumnya, dari sebelum kita ada positif ya, kita sudah mulai cemas, kita sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi dengan diri kita, atau kita mulai was-was terhadap lingkungan kita seperti ini. Dan sekarang 1 minggu terakhir ini bisa kita katakan sudah sampai pada puncaknya, bahwa kita sudah ketahui bahwa di kabupaten kita sudah ada. Dan sejauh ini Ibu Dokter melihat perubahan atau apa begitu terhadap keseluruhan dari masyarakat? Mungkin beberapa atau belakangan ini ada hal-hal yang berkaitan dengan itu yang sudah Ibu Dokter tangani begitu. Baik, jadi efek daripada COVID ini terhadap kecemasan dan stres itu sangat luar biasa. Jadi yang terbanyak kita dapatkan adalah cemas, bahkan sampai depresi. Jadi untuk halayak umum kita lihat bahwa kecemasan itu tidak hanya karena takut adanya corona ini, tetapi berimbas dengan efek-efek ekonomi dan bahkan bersosialisasi yang tidak bisa kita lakukan, bahkan beribadah pun juga yang terhambat atau harus mengikuti aturan seperti ini, perubahan-perubahan itu. Terus pada pasien atau ODP atau orang dengan pantauan COVID itu kadang-kadang yang kita lihat itu saya kasihan karena mereka belum ada hasil, terus kemudian kita masih mencurigai reaktif atau non reaktif, sehingga kita perlakukan pasien ini seperti pasien yang sudah positif. Dengan begitu memberikan tekanan tersendiri terhadap pasien ini. Bahkan ada kita rawat satu yang sudah depresi yang sampai berat, kita bilang depresi beratnya ini sampai benar-benar dia lupa namanya dia, terus kemudian nama istrinya dan lain-lainnya, saking depresinya, dan sekarang masih dalam perawatan. Padahal kalau kita lihat dia hasilnya non reaktif. Jadi itulah ketakutan yang terlalu berlebihan menimbulkan efek yang tidak pernah kita duga, sehingga orang yang seharusnya tidak mengalami seperti ini menjadi jatuh pada kondisi depresi yang berat. Itulah. Jadi sudah terjadi, sudah terbukti bahwa terutama bagi semua mereka yang saat ini saudara-saudara kita yang berada di tempat-tempat karantina juga pastinya perlu lebih banyak pendampingan, menjaga psikologi mereka agar biar mereka benar-benar merasa bukan harus ditakuti untuk diri mereka. Ciri-ciri yang bisa dikatakan yang langsung bisa dilihat menunjukkan bahwa orang itu sedang cemas, itu bisa dilihat seperti apa, Ibu Dokter?
Baik, jadi kecemasan itu bisa dikatakan, bisa juga dilihat secara fisik. Biasanya kalau secara saya takut, dengan ucapan saja mereka jarang mengatakan. Tapi dari perilakunya bisa kita lihat dari mukanya yang cenderung tunduk, melakukan apa-apa malas, kemudian keringat dingin, jantung sering berdebar, kemudian susah tidur, seperti itu. Jadi gejala-gejala itu biasanya salah satu ada atau bahkan beberapa terkumpul jadi satu, itu sudah menunjukkan bahwa gejala kecemasan itu sendiri sudah muncul pada orang-orang di sekitar kita. Iya. Jadi ini juga kita juga perlu berjaga-jaga juga terhadap diri kita sendiri, ciri-ciri seperti ini agar jangan sampai terlalu lama ada di dalam tubuh kita, karena ini akan sangat berbahaya, apalagi di saat pandemi seperti ini. Jika imun kita juga turun akibat stres, ya pasti juga akan memicu juga penyakit-penyakit yang lain, ya. Saudara pendengar, untuk Anda sekali lagi kami buka line telepon, ya. Buat Anda yang mau gabung bisa silakan di 0812 3913 0644, atau Anda bisa SMS juga silakan. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung, ya. Kita terima dulu penelpon kita siang ini, silakan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Siang, dengan siapa, di mana? Saya dengan Iwan, Mbak. Iwan di mana, Iwan? Di Kendari. Kendari, wow, jauh sekali. Silakan, Iwan. Ya, minta lagunya boleh nggak? Oh, sorry Iwan, siang ini kita langsung di Talkshow Radio, ya, bersama Dr. Fatima. Oh, Dr. Fatima. Oh, begini dok, saya mau menanyakan soal stres, ya Iwan. Ya? Iya, materi kita siang ini melawan stres dan kecemasan akibat COVID-19, ya. Silahkan Iwan, pertanyaannya. Itu yang kalau misalnya kita kena COVID-19 itu pertamanya bagaimana kah? Awal-awalnya kah? Gemetar badan atau sakit atau bagaimana? Oh, gejalanya. Ya, gejalanya bagaimana? Terus masih ada lagi? Saat kita biasanya kalau melihat orang dok kena gejala begitu, katanya kayak mual-mual, pusing-pusing, muntah-muntah, apa ya? Gitu. Ya. Itu saja Iwan? Halo? Ya. Itu saja? Ya, ini saja. Oke, terima kasih Iwan, selamat siang. Iya. Selamat siang kembali dok. Iya, selamat siang Iwan. Iya, Iwan di Kendari. Ibu dokter, tadi pertanyaannya mungkin tidak sesuai dengan topik kita siang hari ini, tapi tidak apa-apa, sudah ada Ibu dokter di sini. Dia bertanya soal gejala-gejala secara umum. Mungkin Ibu dokter sedikit bisa memberikan jawaban. Baik, jadi gejala secara umum biasanya karena ini kan virus, ya. Virus ini mengakibatkan reaksi tubuh, terutama mungkin ada panas, ada batuk pilek, dan berkembang secara cepat menjadi sesak. Nah, itu gejala yang harus kita waspadai. Terus kemudian untuk reaksi tubuh yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita tidak terlalu cemas dengan hal itu. Seandainya kita ada keluhan-keluhan seperti itu dan pernah ada riwayat kontak dengan orang-orang yang kita tanda petik adalah kita curigai, cepatlah untuk melaporkan diri pada petugas medis terdekat. Jadi untuk diperiksa mungkin termometernya, bahkan gejala-gejala itu semakin memburuk atau bagaimana, biar secepatnya mendapatkan pertolongan. Oke. Iya, itu tadi dari Ibu dokter, ya. Buat Iwan juga yang ada di Kendari, selamat siang, semoga tetap sehat, ya. Juga selalu waspada dan jangan lupa pakai masker, jaga jarak, ya, cuci tangan selalu. Itu saja yang paling penting untuk bisa kita lakukan, ya Iwan. Terima kasih sekali lagi buat Iwan yang ada di Kendari. Silakan untuk Anda lagi yang mau gabung, masih di 0812 3913 0644, dan ya
sambil menunggu penelpon juga SMS dari Anda yang mau masuk, silakan. Ibu dokter, kita lanjut. Apa yang bisa kita lakukan supaya tidak mudah stres? Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh semua pendengar di rumah ya. Bicara soal stres dari tadi, mungkin selama ini sudah mulai dirasakan tapi tidak disadari. Sekarang kita mau tahu nih, supaya tidak mudah stres, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan? Baik, jadi setiap manusia itu mempunyai namanya mekanisme pertahanan ego. Jadi itu yang membuat kita tidak mudah stres, di mana mekanisme pembelaan ego ini ada dua, matur dan imatur. Yang matur itu kita lebih mudah membiasakan dengan kata-kata dewasa, atau imatur itu tidak dewasa. Jadi contohnya seperti ini, kalau yang matur, kalau kita ada masalah, kita biasanya menyelesaikan dengan baik, atau falling down misalkan seperti itu, menyerahkan kepada Tuhan, terus kemudian melampiaskan itu pada pekerjaan-pekerjaan yang lebih bermanfaat. Nah, yang tidak matur atau imatur itu biasanya satu, menyalahkan orang lain, membanting-banting barang, atau bahkan menghantamkan ke dalam tubuhnya sendiri. Misalkan gini, saya sedih dengan ini, tapi yang dikatakan bukan sedih, tetapi sakit kepala terus, sakit dadanya terus, sakit perutnya terus. Nah, itu yang harus kita latih. Jadi mekanisme pembelaan ego yang matur ini harus kita latih mulai sekarang, apalagi saat-saat seperti ini. Kita harus tahu bahwa ada beberapa tipe-tipe yang harus kita cermati seseorang biar tidak mudah untuk mengalami stres. Yaitu jika ada stres, usahakan selalu menceritakan kepada orang-orang yang terdekat keluhannya apa, dan orang yang terdekat ini pun harus orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, orang yang bisa dipercaya ini tidak harus keluarga, bisa saja gurunya, romo, ustadz, atau bahkan dokter yang bisa diajak konsultasi seperti itu. Terus kemudian melatih bagaimana kalau saya melakukan pelampiasan ego saya seperti mabuk, minum minuman, itu akan justru akan membahayakan saya kemudian, bahkan itu akan merusak otak saya. Jadi saya tidak mungkin melakukan perbuatan membela ego ini dengan buruk lagi seperti itu. Jadi ini perlu latihan. Ya, Ibu dokter. Kalau yang simpel-simpel yang untuk keseharian kita, kira-kira apalagi sekarang kita lebih banyak bekerja dari rumah, aktivitas belajar juga untuk dari rumah, untuk semua bidang kerja pastinya lebih banyak orang juga melakukannya dari rumah. Ibu melihat sejauh ini untuk media terutama, kira-kira ada tidak dari situ yang bisa mengganggu psikologi pada umumnya kita ya, mungkin pemberitaan lewat media yang mana sepertinya yang harus kita ikuti yang secara benar, karena jangan sampai kita karena terlarut dalam pemberitaan-pemberitaan yang setiap kali selalu menakuti, kita sampai terbawa dalam situasi itu dan akhirnya imun di dalam tubuh kita hilang mungkin. Sejauh ini Ibu dokter melihatnya seperti apa? Baik, jadi sejauh ini memang banyak yang kurang matur ya. Jadi jadi kita harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang COVID itu sendiri, ataupun stres yang mengakibatkan kita menjadi kondisi kesehatan kita menjadi lebih tidak mandiri, bahkan turun. Menentukan sikap dan langkah sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Terus kemudian jangan menjadikan alkohol, rokok, obat-obatan sebagai pelarian. Oke, terus menyaring bacaan ataupun tontonan. Itu. Jadi yang tidak semua harus diikuti, tidak semua harus dibaca, tidak semua harus didengar. Jadi ada beberapa web-web ataupun siaran-siaran yang resmi saja yang kita ikuti. Jadi jangan terikuti oleh hoax atau apa yang sekarang merebak, membuat kita semakin panik.
Iya. Terus kemudian rajin-rajinlah tetap melakukan protokol-protokol kesehatan. Jadi di situ insya Allah kalau kita melakukan semuanya, kecemasan tidak akan sampai membuat kita jadi tersiksa di dalam keadaan yang seperti ini. Baik, itu tadi dari Ibu Dokter. Saudara pendengar, sekali lagi untuk Anda yang mau gabung, silakan bisa gabung bersama kami, dan sepertinya sudah ada penelpon yang masuk. Silakan kita terima. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Selamat siang Kak Siska, selamat siang Ibu Dokter. Iya, Terima selamat kasih siang. Kasih di mana Kasih? Kasih lagi di Jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani, dekat ya. Silakan Kasih. Kak Siska, mungkin aku lebih ke konsultasi ke ini pengalaman pribadi gitu loh. Iya. Waktu gini Bu Dok, awalnya waktu dengar wabah ini sih bener itu cemas banget, terus sampai cemasnya takut rasa takut gitu, terus stresnya kayak gini kan, selalu mungkin tiap hari kan kita biasa sosialisasi sama teman-teman di kampus atau di tempat kerja juga kan, terus sekarang tidak di rumah saja kan, aku harus di rumah saja. Terus aku sempat kayak gini Dok, awalnya aku tuh kan semua berita tentang corona ini aku ikuti semua, hampir setiap hari, nggak ada yang dilewati. Akhirnya pada suatu hari aku tuh kayak pusing terus lemes kayak gimana, sampai ini aku kan memang punya emak juga, cuman saat itu minum obatku kan bukannya kayak akhirnya dianjurkan kayak kamu jangan dulu deh ngikut berita setiap hari kan, kayak dari mama katanya dikurangi dulu ngikutin berita, jangan setiap hari, maksudnya tetap diikut, cuman sesekali. Akhirnya kesini akunya ini Kak, aku udah ngurangi, sempet tetap sih ikuti, cuman sepintas saja gitu kan, lewat aja, bukan sering kayak awalnya itu hampir itu jujur hampir setiap hari aku ikutin terus semua berita itu tuh. Gimana Bu Dok, kalau gitu seperti apa ini, aku bingung soalnya sampai lemas, sempet kayak gimana